wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi atas sambutan yang telah diberikan. Semoga perjalanan dan kegiatan Bapak hari ini juga berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Sebelum kita berkenalan secara langsung dengan pemateri yang luar biasa, mohon izin Bapak Muflih Fatoniawan, izin saya bacakan CV-nya secara singkat dulu, nggih Pak? Nggih, monggo. Siap. Mohon izin, Bapak Muflih Fatoniawan, PNS, praktisi, talent mapping, penyuluh anti korupsi, fasilitator pelatihan integritas dan anti korupsi, asesor kompetensi. Wah, luar biasa sekali aktivitas terkini dari Bapak Muflih Fatoniawan. Bapak Muflih ini biasa dipanggil Bapak Tony ya, Pak? Oke, betul. Siap. Aktivitas terkini PNS dari Ditjen Pajak Kemenq RI, praktisi talent mapping, penyuluh anti korupsi muda, asesor kompetensi LSP P2 KPK RI. Luar biasa sekali. Pengalaman kerja sangat banyak sekali, mulai dari reporter sampai dengan sekarang praktisi. Nah, luar biasa sekali yang tidak kita duga, pendidikan formal beliau dari Perpajakan, Universitas Terbuka, SMA-nya di jurusan pajak juga, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Kristan. Kemudian SMA-nya ternyata beliau SMA di SMA Negeri 1 Probolinggo. Luar biasa sekali kota daerah Probolinggo memang, Pak. Siap. Untuk penghargaan, beliau mendapatkan penghargaan sebagai penyuluh anti korupsi teraktif kategori ASN tahun 2020, Duta Transformasi Kemenq berkinerja terbaik tahun 2016. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih. Langsung saja kita sambut Bapak Tony. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya Mbak Sela ya, Mbak Sela. Siap. Alhamdulillah Pak, semoga sehat selalu ya Pak, dan Amin. selalu berbahagia. Semoga rekan-rekan di sana juga sehat ya. Amin. Ya Pak, insya Allah kami selalu sehat dan berbahagia juga. Baik Pak, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tony untuk menyampaikan budaya anti korupsi kepada kami. Kami persilahkan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sela atas pengantarnya untuk sesi hari ini. Baik, jika kita patuh hukum, hati kita jadi legowo. Assalamualaikum rekan-rekan Bea Cukai Probolinggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan Bea Cukai Probolinggo sangat menawan, senantiasa melayani sepenuh hati. Terima kasih saya haturkan kepada Pak Andi Hermawan yang mengundang saya untuk berbagi di pagi ini. Baik, saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya sebenarnya sangat bahagia. Kenapa? Yang pertama adalah seperti yang halnya yang disampaikan Pak Andi Hermawan. Hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, dan ini momentum yang harus sebenarnya menjadikan kita refleksi bahwa korupsi itu sesuatu hal yang isu yang patut kita jadikan fokus bersama untuk membangun negeri. Nah, apalagi kalau Hari Anti Korupsi Sedunia, berarti ini sudah menjadi bagian dari dunia. Isu-isu anti korupsi, isu-isu korupsi ini sudah menjadi bagian dari dunia. Dan hari ini seluruh dunia sedang merefleksikan, sedang memperingati, sedang merefresh kembali bahwa korupsi sangat berbahaya, korupsi sangat berdampak luas, efeknya luar biasa, dan kita perlu sadar atas dampak itu hingga kita akhirnya tidak mau melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pulang kampung sebenarnya nih. Saya jadi memang asalnya dari lahir hingga besar SMA, ini saya satu alma mater dengan Mbak Lolita. Saya adik kelasnya Mbak Lolita saat itu. Wah, ini senior panutan saya, izin Mbak. Ya, saya memang asli Probolinggo. Kemudian setelah SMA sudah tidak beraktivitas lagi di Probolinggo, di Surabaya, kemudian lanjut lagi ke Manado pendidikan
D1, lanjut lagi ke Makassar penempatan, kemudian lanjut lagi sekarang ada di kantor pusat di Jakarta. Nah, rekan-rekan sekalian, kesenangan ini berarti saya menunjukkan bahwa sebenarnya saya juga pengen dan bermimpi bahwa saya bisa juga membawakan atau setidaknya berkontribusi terhadap lingkungan saya sendiri atau tanah lahir saya, dan ini adalah kesempatan yang baik buat saya untuk rekan-rekan yang sedang bertugas atau berdinas di kampung halaman saya ini dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menunjukkan performa yang sangat berintegritas. Oleh karena itu kita hari ini merefresh kembali dan berbagi bersama. Jadi mungkin tidak hanya saya nanti mungkin yang menyampaikan materi, mungkin teman-teman yang bisa menyampaikan diskusinya, menyampaikan topik-topiknya yang menarik dan untuk kita diskusikan, dan insya Allah kita sama-sama akan mengambil hikmah dan insight yang akan ada. Sebentar saya izin untuk mencas dulu. Baik, tadi sudah diperkenalkan teman rekan-rekan sekalian, silakan bisa panggil saya Tony. Kemarin sempat salah posternya ya. Jadi pegawai penyuluh anti korupsi Ditjen Pajak yang pertama, tapi udah diralat sebenarnya. Nah, sebenarnya saya memang PNS di Direktorat TIK. Banyak yang bertanya saya sudah pindahkah ke KPK karena aktivitas saya kok banyak menyuluh anti korupsi. Ya karena memang salah satu ikhtiar saya untuk menjaga diri saya sendiri adalah menciptakan ekosistem yang kita sama-sama sadar bahwa saya juga sadar bahwa untuk baik itu kita tidak bisa sendirian, teman-teman sekalian. Kalau kita baik kemudian di lingkungan kita tidak baik, itu tekanannya akan bahaya dan tekanannya akan besar sekali untuk kita bisa berubah dari baik menuju ke tidak baik. Oleh karena itu untuk menjaga itu sekalian nih saya memperbaiki diri, mencegah diri, saya juga berbagi sama teman-teman yang lain. Harapannya sih ini akan menjadi ekosistem integritas yang baik untuk Kementerian Keuangan ke depannya. Saya kalau ke Bea Cukai itu udah 3 kali ya, ke Sidoarjo, kemudian ke kantor pusat, Direktorat, lupa saya namanya, Direktorat Keberatan Banding ya kalau nggak salah. Keberatan Banding dan Peraturan. Nah, habis itu sekarang di Probolinggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim udah ke-3 kalinya ke Bea Cukai. Sebelumnya saya mulai dengan safety briefing. Jika teman-teman menggunakan perangkat yang tersambung listrik, saya lihat kemarin juga kesepakatannya memantau semua di Zoom ya, jadi semua mengakses Zoom. Oleh karena itu teman-teman yang tersambung gadgetnya ke pusat listrik, pastikan kabelnya dalam kondisi aman, jangan sampai korsleting. Itu karena informasinya tidak ada yang WFH, berarti tidak ada yang lagi nyetrika atau masak ya. Jadi kompor sama yang peralatan yang membahayakan di rumah yang menyebabkan kebakaran juga sudah tidak disentuh-sentuh gitu. Nah, disarankan untuk mengecek audio dan tampilan sebelum kegiatan dimulai. Nah, teman-teman kalau saya terkendala suara saya tidak terdengar dengan jelas atau tampilan saya tidak terlihat, silakan diberikan respon. Kemudian jika teman-teman memanfaatkan jaringan internet di area publik, ini karena saya berasal dari Direktorat TIK ya, konsen juga dengan keamanan cyber, maka pastikan keamanan data pribadi. Dan COVID belum bubar ya dari Indonesia, nggak tahu kalau Probolinggo, biasanya Probolinggo itu special case. Special case, jadi mudah-mudahan di Probolinggo juga COVID-nya udah mulai berangsur membaik dan tidak ada. Kalau di Jakarta ya masih ada, tapi tidak sepadat yang ini, yang dulu. Nah, karena COVID masih ada, maka teman-teman masa pandemi juga belum selesai. Yang satu ruangan mohon menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian jika kondisi darurat, misalkan gempa bumi atau kebakaran saat acara, tetap tenang dan jangan panik. Ikuti petunjuk keselamatan sesuai dengan arahan BNPB. Gitu. Nah, hari ini kita akan merefresh kembali. Jadi hari ini tuh sebenarnya saya yakin bahwa teman-teman sudah
pernah mendapatkan materi tentang anti korupsi, materi tentang budaya anti korupsi, materi tentang dampak korupsi dan sebagainya. Bahkan mungkin sudah pernah mendengar juga tentang delik tindak pidana korupsi. Tapi hari ini izinkan saya untuk merefresh kembali, memperdalam lagi tentang materi delik tindak pidana korupsi. Ini menarik karena saya menyusun materi ini setelah saya berdiskusi cukup intens dengan penyidik KPK yang notabene beliau penyidik senior yang beliau menangani beberapa kasus besar korupsi di Indonesia yang mungkin kalau teman-teman saya sebutkan seperti EKTP, Bansos, Kementerian Sosial itu beliau tanganin, dan saya intens berdiskusi karena saya menjadi penanggung jawab materi ketika beliau akan mengisi dan menjadi narasumber di pelatihan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi ini adalah benar-benar kita akan mengupas tentang pasal per pasalnya sehingga kita tahu bahwa nanti setiap perbuatan itu memenuhi unsur pidana karena apa? Aktivitasnya kah? Kemudian apa? Gimana subjek hukumnya? Apa yang dilakukan, apa dampak yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian negara atau kerugian keuangan negara, sehingga di pasal itu bisa kita bedah bersama-sama. Kemudian nanti kita akan nonton film pendek sekitar 5 menit. Tadi sudah saya siapkan ya, sudah saya kirimkan ke Mbak Lolita juga, mohon nanti dibantu untuk menayangkan. Khawatir kalau dari sini kurang ini ya, lancar. Tapi mudah kalau memang terkendala di situ bisa dikomunikasikan, nanti saya putarkan dari sini. Kemudian nanti kita akan bersama-sama mengisi formulir kuis. Nah, kuis ini sebenarnya sederhana, teman-teman jawabannya semua ada di film itu, dan materi refreshment itu ini untuk berdiskusi saja, ini untuk pengantar kita untuk berdiskusi dan saling berbagi insight gitu. Itu ya teman-teman sekalian. Baik, kita akan ngobrolin soal tindak pidana korupsi. Kalau ngobrolin tentang tindak pidana korupsi, maka kita akan mengacu kepada referensinya kitab umum hukum pidana dan KUHP. Nah, kemudian sebenarnya referensi utama dari pidana korupsi itu adalah 2 kitab ini, KUHP dan KUHAP. Nah, dua-duanya ini sebenarnya referensi pertama sebelum dibentuk atau diterbitkan Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, kenapa harus ada undang-undang ini? Nanti kita bahas setelah ini. Jadi sebenarnya referensi utamanya adalah hukum pidana karena memang Tipikor ini adalah salah satu hukum pidana tapi tidak bisa perlakuannya tidak seperti pidana-pidana yang lain. Tipikor berbeda dengan pencurian, penjamretan, pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana sekalipun yang korbannya banyak. Nah, ini punya kekhususan dan Pak Andi Hermawan tadi sudah menyebutkan bahwa korupsi itu extraordinary crime. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Karena kejahatannya sangat luar biasa, apa yang menyebabkan keluar biasaan tersebut sehingga harus ada cara untuk memberantas korupsinya dengan cara yang tidak biasa-biasa aja alias luar biasa. Yang pertama kalau kita lihat, kalau Pak Andi juga sudah memberikan pengantar bahwa dampaknya luar biasa teman-teman sekalian. Iya, karena korupsi dampaknya luar biasa, bahayanya juga luar biasa. Kenapa? Kalau saya contohkan dalam salah satu kasus korupsi penyuapan izin pembukaan lahan hutan lindung secara ilegal. Pernah terjadi, dampaknya ketika membuka secara ilegal itu ada kebakaran hutan, ya memang sengaja dibakar ya, seolah-olah itu memang kebakaran. Kemudian dibakar, kemudian dibuka, akibat dari kebakaran itu bisa menyebabkan polusi udara. Polusi udara mengganggu kesehatan. Dari kesehatan masyarakat yang menurun, pemerintah harus mensubsidi dana kesehatan yang lebih untuk masyarakat yang terdampak dari polusi udara. Itu dari udara. Kemudian efek yang lain, kualitas air di dalam tanah menurun.
dari kualitas air dalam tanah menurun, sedangkan air itu adalah sendi-sendi kehidupan kita, kebutuhan pokok manusia, maka sebenarnya ketika terpengaruh kualitasnya menurun, maka itu akan juga membentuk kualitas sumber daya manusia yang menurun. Dari misalkan konsumsi air minum, dari konsumsi mandi dan sebagainya, itu akan menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, ya. Dan parah-parahnya lagi ya juga bisa menyebabkan penyakit dan akhirnya juga membengkak. Tidak hanya pemerintah tidak hanya mereboisasi hutan yang lindung itu, tapi juga menanggung akibat-akibat yang lain, dana kesehatan, untuk ini, dana penanganan kebakaran. Kemudian kalau hutannya banjir, itu kayak yang terjadi di Kalimantan ya teman-teman sekalian, yang akhir-akhir ini banjir gitu ya. Sadar atau tidak sadar kalau dilihat di peta memang seperti itu tampaknya, hutan makin lama makin dibuka di Kalimantan, sehingga dampaknya memang seperti itu, banjir sekarang dan pemerintah sedang me mem menangani atau menanggulangi bahaya banjir yang ada di Kalimantan dan itu butuh biaya teman-teman sekalian. Butuh biaya, nanti dampaknya lagi berarti, negara itu butuh APBN yang banyak, yang settle. Akhirnya teman-teman yang bekerja dengan, yang berupaya untuk, menghimpun penerimaan negara, itu juga berdampak. Artinya sebenarnya kita itu menghimpun penerimaan negara itu bisa jadi uang negara itu banyak juga yang teralokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan akan dampak dari korupsi ini. Ini kan berarti kan kita sebenarnya sedang mensubsidi juga si akibat dari koruptor teman-teman sekalian. Jadi dampaknya multiple efeknya itu sampai ke teman-teman yang misalkan yang rutin membayar pajak, yang teman-teman yang sedang menghimpun penerimaan negara. Dampaknya sangat seperti itu. Jadi masyarakat dirugikan. Kemudian korupsi itu random victims teman-teman sekalian. Jadi nggak ada sebenarnya, jarang sekali kecuali pemerasan ya, jarang sekali korban korupsi yang ditampilkan ketika atau disebutkan ketika kasus pidana korupsi ini terungkap atau didakwakan. Beda dengan kasus-kasus pembunuhan, penjamretan, pencurian, itu kan jelas ya siapa korbannya, kemudian korbannya juga sudah langsung sudah disebut korban, kemudian sudah terlihat jelas, korban juga bisa jadi saksi dan sebagainya. Tapi kalau korupsi tidak pernah ceritanya ada korban sebenarnya, kecuali pemerasan. Kalau pemerasan itu benar-benar kayak ada memang ada orang yang diperas. Tapi kalau, korupsi secara umum itu tidak pernah kelihatan ada korbannya siapa ya, yang kalau ini ada terdakwa kan berarti korbannya siapa gitu. Apakah tidak ada korban? Nah, jawabannya bukan tidak ada teman-teman sekalian, tapi karena saking banyaknya dan semua itu korban korupsi, itu ya akhirnya kita tidak bisa menentukan di titik mana korban sesungguhnya. Dan sesungguhnya korban itu adalah kita sendiri. Kita membayar pajak, kita menghimpun penerimaan negara, dan semua itu akhirnya dikorupsi secara eksplisit. Secara implisit yang kita himpun gitu ya, kita himpun penerimaan negara ini itu nanti akan mensubsidi juga atau digunakan untuk menanggulangi merevitalisasi lagi dan akibat-akibat yang disebabkan oleh kegiatan produksi atau tindakan pidana korupsi ini. Sangat panjang dan sangat luar biasa dampaknya. Jadi kalau saya mikir kalau Indonesia kenapa hutangnya tidak selesai-selesai, mungkin salah satunya juga biaya atau dampak penerimaan negara yang kita kumpulkan itu juga semuanya banyak yang sudah teralokasikan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan korupsi. Kalau ini bisa diberantas korupsinya, otomatis insya Allah kita akan bisa mengamankan penerimaan negara dan nanti penerimaan negara bisa optimal untuk kegiatan-kegiatan yang sangat produktif. Misalkan mengembangkan, memajukan negara seperti impian di tahun 2045. Itu kenapa korupsi disebut dengan extraordinary crime dan harus ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Karena tidak bisa dan tidak cukup untuk diatur dalam undang-undang undang-undang KUHP dan undang-undang KUHAP. Jadi dilahirkanlah tahun 99 itu
di nomor 31 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian disempurnakan lagi ada beberapa pasal termasuk pasal gratifikasi itu masuk di nomor 20 tahun 2001. Nah, karena kita mau berbicara tentang hukum, undang-undang, pasal, jadi kita harus mengetahui bahwa secara hukum undang-undang itu asas legalitasnya pada awalnya semua perbuatan itu tidak dapat dipidana. Jadi semua perbuatan itu boleh kecuali berdasarkan berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya sudah diatur pidananya dalam undang-undang. Nah, berarti ketika kita akan menentukan kegiatan atau aktivitas itu adalah aktivitas pidana atau bukan, berarti itu harus disebutkan atau aktivitasnya harus tersebut dalam pasal-pasal dalam undang-undang pidana, baik itu KUHP, KUHAP maupun Tipikor. Nah, ini yang mungkin nanti kita akan perdalam karena ini penting karena bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kita tidak sadari bahwa itu bisa jadi itu adalah potensi dengan peran kita itu dapat berpotensi melakukan korupsi. Bisa berpotensi untuk melanggar peraturan dan sebagainya. Karena diatur itu boleh tidak bolehnya itu sudah jelas di dalam asas legalitas hukum pidana. Kemudian ini teman-teman sekalian, di Undang-Undang Delik Tindak Pidana Korupsi itu sebenarnya ada 30 delik. Kemudian dari pakar hukum untuk menyederhanakan dan untuk kita bisa memahami gitu ya. Karena untuk memberantas korupsi, melawan korupsi itu kita harus paham dulu apa itu korupsi, apa saja aktivitas korupsi dan sebagainya. Jangan sampai kita mau menegur itu kita nggak tahu korupsi itu apa, dan kita juga untuk mencegah kan kita biar tahu dulu ya, agar misalkan oh ternyata tindakan ini saya tidak bisa lakukan lagi karena ini berpotensi sekali untuk tersangkut dengan pidana korupsi. Nah, akhirnya untuk menyederhanakan pemahaman tersebut dikelompokkanlah menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi oleh para pakar hukum di Indonesia. Nah, 7 kelompok ini adalah sebagai berikut. Yang 6 delik itu ada di perbuatan curang. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut pasalnya, perbuatan curang itu apa. Kemudian 3 delik itu perbuatan pemerasan. Kemudian 12 delik itu suap menyuap. Nah, ini paling banyak dan memang kasusnya paling banyak terjadi di Indonesia. Jadi ada 12 delik suap menyuap dan sangat sering ini dialami kasusnya di Indonesia. Kemudian 2 delik terkait dengan kerugian keuangan negara, ini typo, ini kurang keuangan. Jadi 2 delik saja tentang kerugian keuangan negara. Kemudian 1 delik tentang benturan kepentingan, 5 delik tentang penggelapan dalam jabatan, 1 delik tentang gratifikasi. Nah, kalau kita klasifikasikan berdasarkan subjek hukumnya, siapa pelakunya, maka kita akan mendapatkan matriks seperti ini. 7 kelompok itu sebenarnya pada dasarnya mengikat pada subjek pegawai negeri. Nah, pegawai negeri kan peran kita ya teman-teman sekalian, saya sebagai pegawai negeri di Ditjen Pajak, teman-teman di Bea Cukai. Nah, itu juga salah satu peran yang sebenarnya sangat beresiko karena semua dari 7 kelompok ini semua bisa berpotensi gitu. Yang untuk 2 orang ini si pemberi ini bisa 2 kelompok. Dari misalkan dari ASN juga bisa jadi dari non ASN gitu. Dan itu hanya diatur di pasal 2, pasal 5, pasal 6 dan 13. Nah, yang selainnya adalah berhubungan dengan jabatan kita sebagai pegawai negeri sipil. Nah, sedang yang dimaksud dengan pegawai negeri di sini sebenarnya bukan hanya pegawai negeri sipil yang memiliki NIP, nomor induk pegawai, tapi juga ASN, kemudian orang-orang yang dibayar rutin dari negara, kemudian orang-orang yang menerima bayaran rutin
dari korporasi yang sahamnya dari negara juga sebagian dan sebagainya. Jadi semua unsur yang melibatkan negara untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi penghasilan rutinnya, maka itu termasuk pegawai negeri dalam hukum tindak pidana korupsi. Nah, kita mulai lanjut masuk kepada unsur pasal merugikan keuangan negara. Ini korupsi yang sebenarnya umum didakwakan karena kalau kuncinya sudah dapat, nah kuncinya ini, maka ini bisa jadi masuk juga. Sebentar, saya izin. Baik, jadi untuk pasal merugikan keuangan negara, itu kuncinya adalah dia harus terhitung secara eksplisit sudah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini teman-teman PR-nya teman-teman BPK atau BPKP. Kalau ada kerugian keuangan negara, ini bisa jadi ketika sudah ada nominalnya maka akan masuk ke unsur pasal merugikan keuangan negara. Dan dari 7 kelompok tersebut yang tadi saya sampaikan, itu hanya satu kelompok ini yang menyebutkan bahwa korupsi itu merugikan keuangan negara, gitu. Jadi uang negara APBN itu dikorupsi, diambil itu hanya 2 pasal ini dari 30 pasal yang ada di Undang-Undang Delik Tindak Pidana Korupsi. Selebihnya 6 kelompok yang lain itu merugikan negara. Jadi tidak sampai harus menghitung kerugian keuangan negara. Misalkan kayak suap menyuap, gratifikasi, itu kan sudah kelihatan kan nggak ada uang negara yang dirugikan. Nggak ada kan, untuk gratifikasi ya dari orang yang memberi gratifikasi yang mengeluarkan dananya. Tidak ada keuangan negara di situ yang untuk pemberian tertentu kepada pejabat. Tapi, negara dapat dirugikan atas aktivitas itu. Kita nanti akan diskusi lebih panjang di situ nanti. Nah, kuncinya adalah merugikan keuangan negara, bisa dihitung dulu dan siapakah yang merugikan keuangan negara ini, maka setiap orang dalam hari ini adalah pegawai negeri yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Caranya bagaimana? Karena dia punya jabatan, ini jabatan, punya kedudukan, maka dia salah gunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya. Itu caranya. Jadi, eee, u dalam pasal 3 yang menyangkut pegawai negeri ini, bahwa kalau pegawai negeri dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tapi caranya adalah menyalahgunakan kewenangan yang dengan jabatan di padanya dan dapat merugikan keuangan negara, maka itu bisa masuk ke pasal 3 ini. Dan sedangkan yang, pasal 2 itu bisa menyangkut pegawai negeri atau setiap orang yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi karena dia tidak, pada umumnya tidak punya jabatan. Kalau pegawai negeri berarti pegawai negeri yang tidak punya jabatan terkait dari aktivitasnya yang menyalahgunakan wewenangnya gitu. Jadi karena tidak punya wewenang, maka dia caranya aktivitasnya adalah melawan hukum. Jadi sudah ada hukum-hukum yang sudah berlaku kemudian dia langgar. Nah, dia masuknya akan di sini dan sama kuncinya adalah merugikan keuangan negara. Jadi secara eksplisit kelihatan nih bahwa oh ada uang negara yang sudah dihitung dan dirugikan gitu. Yang selainnya tidak ada. Nah, selanjutnya ini pasal suap. Ini yang pasal yang kepencet. Pasal yang paling banyak dan memang banyak terjadi di Indonesia. Kita mulai dari si penerima terlebih dahulu. Siapakah penerima suap ini? Mereka adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji. Jadi tidak harus pemberian ya teman-teman sekalian. Bahkan janji sekalipun nanti kalau saya dimenangkan, kalau saya diloloskan, kalau saya izinnya dilegalkan dan sebagainya, itu saya beri hadiah gitu. Itu namanya juga sudah suap gitu, meskipun hadiahnya belum nyampe.
belum bisa dinikmati dan sebagainya. Nah, hadiah itu, pemberian itu atau janji itu sudah ada niatnya. Makanya suap menyuap itu sebenarnya transaksional. Ketika diberikan itu sudah ada niatan bahwa itu untuk menggerakkan sesuatu atau menggerakkan agar melakukan sesuatu. Orang yang punya ini ya, orang punya kewenangan. Jadi orang si pemberi memberikan hadiah atau janji itu kepada si penerima agar penerima mau melakukan apa yang si pemberi inginkan dengan melanggar ketentuan hukum yang bertentangan dengan kewajibannya ini ya, bertentangan dengan kewajibannya. Ini yang perlu kita cermati bahwa adanya transaksional. Jadi ketika memberikan itu si pemberi sudah ada maksud, si penerima juga sudah tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si pemberinya. Kemudian diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat gitu ya. Jadi selain untuk menggerakkan tapi juga sebagai akibat karena telah melakukan sesuatu. Misalkan kita sudah meloloskan atau melegalkan ya perizinan dan tiba-tiba datang, "Pak, terima kasih ya sudah membantu dan melegalkan dan sebagainya, urusan saya lancar." Iya gitu, terus terus dikasihlah hadiah. Itu termasuk dari suap menyuap. Nah, ini agak beda-beda tipis nanti dengan gratifikasi. Tapi nanti saya jelaskan, ini mungkin di akhir slide gratifikasi nanti akan saya jelaskan. Bedanya di mana sih? Karena gratifikasi kan juga pemberian ya, pemberian dan sebenarnya juga, bedanya ada di niatnya, bedanya ada di transaksionalnya. Kalau suap menyuap, suka sama suka, saling menerima dan sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika menerima hadiah tersebut, berarti ada konsekuensi harus melakukan sesuatu, gitu. Kemudian, atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, yang menurut pikiran si pemberinya, itu sangat berhubungan erat dengan jabatannya. Ini yang dimaksud gini teman-teman sekalian, saya wajib pajak di Probolinggo, kemudian ada AR baru masuk dan saya tahu bahwa itu AR yang menangani perusahaan saya di Probolinggo. Nah, akhirnya saya, setelah tahu itu saya sering ngajak makan, kemudian sering memberi hadiah dan sebagainya. Dan itu kan sudah terbentuk sebenarnya, itu sebenarnya gratifikasi. Cuman karena terlihat ya niatnya, maka itu bisa masuk ke, suap menyuap. Kalau dari teman-teman penyidik, biasanya yang membedakan yang paling mudah antara suap menyuap dan gratifikasi kalau, unsurnya adalah menurut pikiran. Kalau unsurnya menggerakkan sudah jelas, nggak ada keraguan. Tapi unsurnya karena untuk menurut pikiran orang yang memberikan bisa bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya, maka, si penyidik KPK itu biasanya kalau menangkap si penerima suap atau gratifikasi, dicari dulu apakah ada pemberinya. Pemberinya teridentifikasi secara jelas, benar, dicari dulu. Kalau sudah ada pemberinya, nah barulah bisa masuk ke ranah gratifikasi karena ini harus terkait ya, harus berkaitan. Kalau ada penerima pasti ada yang memberikan. Kecuali pemberinya tidak teridentifikasi, misalkan tiba-tiba hadiahnya datang. Kita nggak sadar tiba-tiba, wah sudah datang hadiah terus kita nggak tahu dan tidak jelas si pemberinya atau bahkan mungkin kesulitan untuk, motifnya apa ya sebenarnya memberikan dan sebagainya dan bisa jadi misalkan, diangkat jadi wali kota Probolinggo kemudian ya pada umumnya semua orang yang itu tiba-tiba memberikan hadiah kepada wali kota Probolinggo. Nah ini juga, menurut pikiran apakah ada hubungannya ya dengan jabatan atau enggak gitu. Kalau memang, teridentifikasi keinginan si pemberi maka jatuhnya nanti akan ke suap. Tapi kalau tidak teridentifikasi, hanya pemberian saja gitu ya, itu akan masuk ke gratifikasi, gitu. Nanti secara gratifikasi secara lebih lanjut kita jelaskan. Dan
yang terakhir ini berkaitan dengan hukum peradilan. Jadi kalau diduga bahwa kalau diterima oleh hakim itu suapnya dapat memengaruhi putusan perkara. Kalau diterima oleh pengacara atau advokat itu dapat mempengaruhi nasihat atau pendapat dari advokat tersebut. Nah, kemudian dari sisi pemberi, pemberinya bisa siapa aja, bisa ASN non ASN. Kemudian maksudnya sudah kelihatan teman-teman sekalian bahwa sudah ada maksud untuk tidak atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Itu intinya. Jadi pemberi itu sudah ada maksud biar si penerima bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan. Tuh. Kemudian karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, ini benar yang kayak tadi yang saya sampaikan. Kemudian kalau pemberi hadiah atau janji itu melekat pada jabatan atau kedudukannya. Jadi si pemberi hadiah itu dianggap karena jabatannya ya kayaknya ini nanti akan bisa membantu saya karena kayaknya kalau saya memberi hadiah ini akan sangat terbantu saya nanti urusan-urusan perizinan dan sebagainya, urusan-urusan usaha dan sebagainya. Maka kalau sudah ketemu pemberi sama penerima seperti ini, maka penyidik biasanya akan masukkan ke pasal suap menyuap bukan gratifikasi. Tapi kalau nggak ketemu biasanya akan masuk ke gratifikasi gitu. Maksudnya untuk mempengaruhi putusan perkara, ini untuk hakim. Atau maksudnya untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat, ini untuk advokat. Kita lanjutkan, jadi itu pemerasan ya, sifatnya transaksional. Suka sama suka, kalau mau eh, kalau mau bagus, kalau mau transaksional ya, jadi misalkan antara antara si pemberi si penerima itu saling saling ada keuntungan gitu. Kalau mau bagus, kalau mau cepat, itu bayar, itu juga transaksional. Itu tapi biasanya kita sebutkan uang pelicin ya. Jadi kalau cepat, kalau mau cepat suratnya, nih ada uang nih, ini 100.000. Kalau yang lama 3 hari, itu ya standar gitu ya, gitu. Padahal nggak ada di aturan seperti itu. Itu termasuk, suap yang kecil, bisa jadi suap atau pemerasan. Kalau pemerasan tuh nah ini kalau pemerasan ini sifatnya yang aktif adalah pegawai negeri atau penyelenggara negaranya. Dia aktifnya kenapa? Jadi ini ada yang menerima atau pegawai negerinya itu aktif meminta untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, atau meminta, menerima atau memotong pembayaran dengan cara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Atau meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum. Nah, contohnya misalkan ada dana bansos dari pusat itu 500.000 dan harus dibagikan kepada masyarakat utuh 500.000. Tapi ketika di lapangan itu dana bansos dipotong-potong ya. Misalkan nih sampai ke masyarakat itu hanya 100.000 dengan dalih bahwa eh, dana yang 400.000 itu digunakan untuk administrasi, kelengkapan dokumen dan sebagainya, alasan-alasan tertentu sehingga seolah-olah itu memang merupakan utang kepada dirinya gitu ya. Seolah-olah itu memang harus dibebankan kepada dirinya gitu. Namun pada akhirnya diketahui bahwa hal tersebut bukan hutang gitu. Dan caranya tentu menyalahgunakan kekuasaan dan melawan hukum. Orang-orang yang memiliki kekuasaan ini biasanya berpotensi tinggi untuk memeras orang-orang yang tidak berdaya, yang berada di bawahnya. Bisa jadi stafnya, bisa jadi masyarakat umum dan sebagainya. Bismillah. Saya izin ya. Ini bulan Desember sering pulang malam jadi harus banyak minum biar jaga kesehatan teman-teman juga ya. Desember padat-padatnya pekerjaan. Gratifikasi. Nah, kalau
suap ini transaksional ya teman-teman sekalian, saling suka. Kalau pemerasan ini karena diminta, dipaksa, maka sifatnya yang memberikan terpaksa gitu ya, harusnya tidak mau. Nah, ini yang membedakan antara transaksional tadi, suka sama pemerasan yang sifatnya si korban ini atau yang diperas ini ada yang terpaksa memberikan atau terpaksa dipotong. Nah, beda halnya dengan gratifikasi. Gratifikasi ini sebenarnya pemberian dalam arti luas. Ini kalau ada waktu mungkin bisa sharing lagi tentang gratifikasi. Saya punya pernah memberikan materi gratifikasi dan 1 jam sendiri karena memang cakupannya cukup luas. Ada beberapa hal yang harus dibahas termasuk gratifikasi ini dalam pengertian arti luas. Nah, ini kan sangat sangat luar biasa gitu ya. Artinya sebenarnya pemberian dalam arti luas itu semua pemberian, semua bentuk pemberian dan itu pemberian apa aja gitu. Jadi yang kita terima sebagai PNS ketika kita mendapatkan hadiah gitu atau mendapatkan pemberian itu sebenarnya gratifikasi teman-teman kalian. Karena pengertiannya seperti itu. Pemberian dalam arti luas artinya semua pemberian itu namanya gratifikasi gitu. Tapi dibedakan lagi ada gratifikasi yang memenuhi unsur pidana, ada gratifikasi yang tidak memenuhi unsur pidana. Ini yang menarik dan makanya kenapa kita hari ini membahas tentang unsur-unsur pidana dalam pasal-pasal delik tindak pidana korupsi, itu karena biar kita tahu, eee, yang hadiah yang kita terima itu sebenarnya memenuhi unsur pidana atau enggak sih, gitu. Nah, kalau dilihatkan, pegawai negeri atau penyelenggara negara ini, jadi menerima gratifikasi. Jadi yang menerima adalah harus pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pegawai negeri itu luas ya teman-teman sekalian, bisa pejabat publik, semua orang yang menerima upah dari negara atau penghasilan dari negara. Itu namanya pegawai negeri. Jadi statusnya harus pegawai negeri dulu, kemudian menerima hadiah, dia menerima hadiah. Nah, yang berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Jadi, karena jabatannya dia bisa menerima hadiah. Contohnya, kalau saya adalah pegawai kantor pajak di Probolinggo, maka, eee, orang yang tadinya nggak pernah memberi saya hadiah, tiba-tiba memberi saya hadiah. Sangat tetangga saya ya, karena saya memang orang Probolinggo juga. Jadi misalkan saya di kantor pajak Probolinggo, tiba-tiba tetangga saya tuh jarang banget memberi hadiah saya, tiba-tiba ketika tahu saya berada di kantor pajak Probolinggo, saya sering diberikan hadiah. Nah, pemberian hadiah karena jabatan saya inilah yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Caranya bagaimana untuk mengakses atau mengetahui apakah ini berhubungan dengan jabatan atau tidak? Caranya dengan, memperkirakan atau mengilustrasikan. Apabila saya bukan pegawai di KPP Probolinggo, mungkinkah dia memberikan kepada saya hadiah ini? Atau saya bukan PNS, mungkinkah dia memberikan hadiah ini untuk saya dan sebagainya, gitu. Apakah pemberian dari ayah ke anak itu adalah gratifikasi? Kalau dari pengertian secara umumnya juga pemberian secara terluas, artinya itu bisa disebut gratifikasi. Tapi apa berhubungan dengan jabatannya? Nah, ini kita akses dulu, tunggu dulu. Kalau si ayah memang suka dan sudah sepantasnya memberikan kepada anak-anaknya gitu ya, misalkan memberikan mobil mewah kepada anaknya, karena memang hubungannya antara ayah dan anak gitu ya. Ayahnya bukan lagi dalam posisi melamar atau mengikuti tender di instansinya anaknya dan sebagainya. Dan itu kalau sudah me mengikuti tender kan itu kan sudah ada hubungannya dengan jabatan ya, karena mungkin karena jabatan kita dan si ayah ini membutuhkan peran kita untuk memenangkan tender, maka ini berhubungan dengan jabatan. Tapi kalau sudah sewajarnya si ayah misalkan, meninggalkan, bagian-bagian dari hartanya untuk anak-anaknya, ini tidak menjadi masalah, tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tapi kita memang harus mengakses diri, apakah ketika saya tidak menjabat di peran saya saat ini, saya tetap berhak untuk menerima
hadiah tersebut atau bukan. Itu yang membedakan antara gratifikasi yang memenuhi unsur pidana atau enggak. Termasuk penerimaan gratifikasinya, itu harus dibuktikan gitu ya. Pembuktiannya kalau nilainya sampai dengan 10 juta, itu dibuktikan oleh jaksa penuntut umum gitu. Tapi kalau lebih dari 10 juta, itu akan dibuktikan secara terbalik gitu. Jadi, akan ditanyain, tolong si penerima gratifikasi akan ditanyain seperti ini, "Tolong buktikan dari mana hartamu berasal, dari mana, kekayaanmu didapatkan." Kalau tidak tahu dan tidak bisa menjawabnya secara detail, maka itu sudah termasuk gratifikasi dan, memenuhi unsur pidana korupsi gratifikasi, tuh. Ini yang terjadi juga di oknum pajak yang mungkin awal-awal saya masuk kuliah ya, itu ada, oknum pajak yang tersandung gratifikasi juga, jadi sama-sama tersandung gratifikasi dan dia tidak bisa membuktikan dari mana dana atau hartanya berasal, gitu. Kemudian, gratifikasi ini memiliki keistimewaan, tidak semua penerimaan gratifikasi itu langsung dipidanakan atau ketika memenuhi unsur pidana itu langsung, eee, jatuh ke proses hukumannya atau pidananya. Karena ketika menerima itu bisa jadi tidak dalam rangka berbuat jahat untuk menerima gratifikasi, menerima hadiah, gitu. Misalkan tertekan ya harus menerima karena kalau tidak terima akibatnya akan, eee, terbunuh atau terancam jiwa, atau sangat gak enak untuk menolak dan sebagainya, atau dalam kondisi tertekan, maka nggak apa-apa diterima terlebih dahulu meskipun sudah memenuhi unsur pidana. KPK memberikan waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi untuk lapor. Kalau sudah lapor maka hukum pidananya akan gugur gitu, sebelum 30 hari lapor maka hukum pidananya akan gugur. Namun ketika 30 hari itu lewat jadi tidak lapor, maka niat jahat itu sudah terhitung sejak saat itu. Maka ketika suatu saat, ada kasus korupsi yang diangkat dan ini ditanyakan, maka, eee, ketika sudah lebih dari 30 hari itu sudah valid, niat jahatnya sudah terbukti untuk melakukan korupsi. Gitu teman-teman sekalian. Saya izin ya. Jadi beberapa hari memang pulang kantor malam sampai dini hari kemarin dari jam 1 sampai rumah. Karena begitu banyak banget kalau teman-teman di keuangan kan juga gitu ya, rata-rata punya waktu ekstra untuk melan mengerjakan tugas-tugas keuangan akhir tahun. Saya di kantor staf PPK teman-teman sekalian, sekaligus, petugas unit kepatuhan internal, sekaligus unit pengendali gratifikasi gitu. Jadi double-double lumayan, jadi alhamdulillah Allah memberikan kesehatan. Lanjut kita, ini, saya ulangi lagi, saya kembali lagi, ini ada cerita menarik tentang gratifikasi. Kalau dilihat dari sini kan nilainya sampai dengan 10 juta ya, ini yang dimaksud. Berarti nilai kecil itu nggak pengaruh ya? Iya, jawabannya kalau nilai sampai dengan 10 juta berarti Rp1 pun itu sudah masuk dalam kategori menerima gratifikasi. Nah, kenapa sampai di state seperti ini yang nilainya sampai dengan 10 juta dan mungkin sekecil apapun itu ya namanya gratifikasi kalau terpenuhi unsur pidana ya sudah terpenuhi. Ini ada cerita menarik dari Sumatera Utara, seorang ibu yang juga aktivis anti korupsi. Dia adalah agen saya perempuan anti korupsi, agen SPAK namanya. Kalau agen SPAK itu ya integritas itu harga mati, menjunjung tinggi integritas, disiplin, kejujuran dan sebagainya di orang lain dan termasuk ke keluarganya masing-masing gitu ya, keluarga sendiri, anak-anaknya. Nah, di anaknya ini dia mengajarkan keteladanan, disiplin, jujur dan sebagainya. Suatu saat sang ibu dan sang anak sama-sama terlambat bangun siang dan terlambat sekolah si anak.
sang ibu panik dan sangat marah-marah dan tapi, ya karena kondisinya benar-benar sama-sama bangun siang ya sangat panik dan sangat kacau waktu itu. Akhirnya sang ibu mengantarkan anaknya yang terlambat itu masuk ke sekolah, ya, mengantarkan ke sekolah kemudian sang ibu berangkat ke tempat kerjanya. Di batin sang ibu, si anak sudah dihukum yang se yang selama ini dijaga integritasnya akhirnya tidak disiplin. Tapi soal integritas bukan cuman soal disiplin, ini yang menarik di sini nih. Beberapa hari kemudian terlambat lagi teman-teman sekalian, kali ini, oleh karena anaknya kalau nggak salah, anaknya terlambat lagi. Nah, di hari berikutnya yang terlambat lagi ini, sang ibu yang marah-marah itu ditenangkan oleh si anak. "Sudah Bu, tenang saja, semuanya akan aman, saya akan masuk dengan, tidak terjadi apa-apa." Sang ibu kaget, luar biasa, karena sang ibu ya aktivis anti korupsi yang sudah tahu bahwa seharusnya setiap pelanggaran yang harusnya dihukum gitu. Mendapatkan hukuman disiplin itu wajar bagi anak-anak yang terlambat masuk sekolah. Nah, masalahnya kenapa anaknya terlambat masuk sekolah tidak mendapatkan hukuman, itu yang lebih membuat kaget sang ibu. Alasannya seperti ini, teman-teman sekalian, "Bu, saya aman masuk sekolah karena kemarin Pak Sapam saya itu mengantar saya, itu mengambil saya dari barisan teman-teman yang terlambat itu dan memasukkan saya tuh lewat pintu belakang sekolah, Bu." Kaget ibu ini, sepanjang tahun dia bangun integritas hancur mendengar perkataan si anak tadi. Kok bisa anaknya yang melanggar tapi tidak dihukum dan malah si Sapam yang memasukkan dalam pintu belakang sekolah. Usut punya usut, ternyata karena kebiasaan sang ibu ketika mengantar dan menjemput anaknya itu memberikan uang, tips kepada satpamnya. Nilainya kecil, 2.000, 3.000 atau 5.000 lah paling banter, paling paling banyak 5.000. Tapi dengan uang kecil itu, teman-teman sekalian, uang kecil dan kerap mungkin, itu akan menjadikan si satpam ini merasa punya hutang budi yang suatu saat itu harus dibayarkan sesuai dengan kewenangannya. Nah, kewenangannya kan menjaga pintu sekolah ya. Nah, karena kewenangannya menjaga pintu sekolah dan satpam sadar bahwa, nah ini saatnya saya membalas budi ibu yang memberikan saya uang 5.000 itu, gitu. Terjadilah gratifikasi teman-teman sekalian. Jadi itulah yang dimaksud gratifikasi. Kenapa sekecil apapun nilainya itu dapat berpengaruh terhadap orang-orang yang memiliki jabatan untuk melanggar atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Tugasnya menjaga pintu sekolah akhirnya dilanggar karena nilai seperti itu. Ini yang kecil, apalagi yang nilainya besar banget. Itu teman-teman sekalian. Kita lanjut ke penggelapan dalam jabatan. Nah, ini penggelapan dalam jabatan ini adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan secara terus-menerus untuk waktu sementara atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan menggelapkan. Yang digelapkan adalah surat berharga atau uang gitu, yang disimpan karena jabatannya. Jadi orang yang menyimpan uang atau surat berharga ini yang biasa kita sebut dengan bendahara. Jadi yang berpotensi untuk melanggar potensi korupsi di sini adalah orang-orang yang menguasai uang negara, yaitu bendahara. Atau memalsu buku-buku daftar-daftar khusus yang untuk pemeriksaan administrasi, bisa juga menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang-barangnya itu seperti barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk pembuktian, atau membiarkan orang lain melakukan itu. Itu juga termasuk penggelapan dalam jabatan. Dan ini punya jabatan, jabatan. Yang harus digarisbawahi dari penggelapan dalam jabatan ini, punya jabatan, dia dari jabatannya menguasai uang atau surat berharga. Ini
garis bawahi dulu. Ini key point-nya dulu dari penggelapan dalam jabatan. Jangan sampai jangan sampai bingung antara membedakan antara menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahgunakan penggelapan dalam jabatan. Oke, kita lanjutkan. Sorry. Selanjutnya perbuatan curang. Kalau perbuatan curang ini berarti subjeknya adalah pemborong dan pengawas. Nah, ini disebutkan dalam delik tipikornya pemborong dan pengawas. Pemborong itu bisa jadi pemborong atau ahli pembangunan atau penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang. Perbuatan curang itu banyak ya teman-teman sekalian. Ada fiktif, ada manipulatif, ada markup dan sebagainya. Yang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Jadi itu perbuatan curang apabila markup kemudian dalam waktu dapat membahayakan keamanan orang. Tuh. Kegiatannya adalah bahan bangunan ya atau bangunan atau dalam rangka mengerjakan pekerjaan infrastruktur. Pengawasnya juga demikian, pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan ini membiarkan begitu saja orang berbuat curang. Jadi dalam lingkup ini berbuat perbuatan curang ini adalah bukan dalam perbuatan curang ini sebenarnya banyak ya, makam-makam yang lain dan banyak. Tapi di dalam Undang-Undang Tipikor ini disebutkan bahwa perbuatan curang ini yang kegiatannya adalah dalam rangka pembangunan infrastruktur. Nah, ini perbuatan curang ini juga dari pemborong dan pengawas. Pemborongnya ini berupa setiap orang yang melakukan perbuatan curang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI Polri, gitu, yang dapat membahayakan keselamatan negara. Pengawasnya juga kalau sengaja membiarkan perbuatan curang itu terjadi. Jadi sebenarnya perbuatan curang ini dalam lingkup tindak pidana korupsi hanya untuk perbuatan yang pengerjaan paket pembangunan infrastruktur dan untuk penyerahan barang untuk keperluan TNI dan Polri. Perbuatan curang ini memang jarang banget disangkakan atau didakwakan kepada di Indonesia ya, jarang banget disangkakan. Biasanya kalau udah perbuatan curang kemudian cenderung ke merugikan keuangan negara akan diarahkan ke sana. Nah, ini terakhir dari 7 kelompok tadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu juga sama dengan perbuatan curang. Sebenarnya luas pada dasarnya konflik kepentingan itu. Banyak sekali, bahkan Menpan Menteri Pendayaan Aparatur Negara itu sudah pernah mengeluarkan Permenpan untuk benturan kepentingan atau konflik kepentingan. Nah, tapi dalam konflik kepentingannya itu adalah yang unsur-unsurnya meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan. Yang di dalam pemborongan, pengadaan, persewaan itu terdapat kerabatnya, keluarganya dan sebagainya. Terlibat langsung si pegawai negerinya. Dan pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus. Nah, ini berkaitan dengan mungkin teman-teman yang ada perannya juga sebagai pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, Pokja ULP dan sebagainya. Dan malah pemeriksa hasil pekerjaan dan sebagainya. Jadi semua pegawai negeri yang terlibat dalam proses pengadaan yang berkonflik kepentingan itu bisa dalam kegiatan pemborongan, pengadaan, persewaan ini bisa tersangkut dengan konflik kepentingan ini. Tapi lagi-lagi ini juga jarang terjadi dan biasanya disangkakannya ke pasal 2 dan pasal 3. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah 7 kelompok tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu atau mungkin lebih luas kita bisa sebut dengan fraud terjadi karena ada 3 hal ini. Krisis sudah merumuskan di tahun 50 bahwa fraud itu bisa terjadi karena tekanan gitu. Karena tekanan eksternal maupun internal. Eksternal bisa jadi mungkin atasannya menekan, kebijakan atasan dan sebagainya.
tekanan dari internal bisa jadi kebutuhan pokok gitu ya. Bisa jadi mungkin dari Probolinggo ke ada yang LDR sampai ke Jakarta, dari situ butuh uang tambahan untuk tiket pesawat gitu ya, dari Probolinggo ke Jakarta itu tiap minggu. Nah, ini kan tekanan juga, tekanan kebutuhan dari rumah tangga ini. Dan ini yang, eee, menyebabkan orang bisa korupsi. Termasuk kalau ada kesempatan atau opportunity. Nah, ketika tiba-tiba ada kesempatan, saya yang tadinya tidak mendapatkan, misalkan saya sebenarnya pelaksana seperti biasa di kantor pajak. Kemudian pada waktu promosi jadi fungsional pemeriksa pajak dan kebetulan memeriksa, wajib pajak yang sangat besar dan lagi bermasalah. Nah, itu kan sudah punya kesempatan tuh. Kalau saya pelaksana biasa ya nggak punya kesempatan untuk memeriksa wajib pajak itu, gitu. Termasuk kita sebagai PNS kan juga punya kesempatan berperan kita dan mungkin ada dari peran kita itu punya kesempatan-kesempatan untuk berbuat fraud ini. Dan, rasionalisasi pembenaran ya, pembenaran. Ini kalau teman-teman pernah baca dan mungkin pernah tahu bahwa di kantor pajak pun sebelum reformasi kan sangat jahiliyah lah istilahnya teman-teman, sangat berasal dari dunia jahiliyah gitu, kegelapan, yang mana di saat itu di hari Jumat sangat terang-terangan untuk membagikan uang yang tidak jelas di depan kantor, bukan di depan kantor ya, di dalam kantor yang di depan umum orang-orang, jadi dapat berapa dibagi serata. Padahal itu uang tidak jelas ya dari mana dan sebagainya. Tapi dibenarkan karena semua itu meyakini, ya itu sudah biasa, itu sudah rasionalnya seperti itu, orang wajib pajak yang memberi kok karena kita sudah memberikan pelayanan. Nah, itu rasionalisasi. Maka hal-hal seperti itu harus dihindari, jangan membiasakan yang benar tapi membenarkan yang biasa, gitu teman-teman sekalian. Termasuk, mungkin kalau kita memberikan pelayanan publik ya, setidaknya kita tidak meminta lagi karena kita sudah dibayar oleh negara karena pelayanan publik itu. Tidak karena dibenarkan, ya kan saya sudah bantu. Bapak Bapak yang sebagai saya yang sudah melayani Bapak, bayar dong gitu dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Rasionalisasi seperti itu. Kemudian fraud itu bisa terjadi juga disempurnakan oleh Wolf and Hermansen pada tahun 2004 ditambahkan dengan kapasitas. Teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwa koruptor yang tertangkap OTT pada akhir-akhir ini bukan berasal dari kelas menengah ke bawah ya teman-teman sekalian. Mereka berpendidikan tinggi, kapasitasnya untuk menyelenggarakan negara sangat tinggi, bahkan pintar gitu ya. Pintar, orang yang berada tapi punya kapasitas yang semakin banyak, kapasitas yang dia miliki, maka sebenarnya, kesempatan untuk berbuat fraud ini lebih besar. Pelaksana biasa dibandingkan teman-teman yang mungkin sudah akun representatif ya kalau di kantor pajak, atau fungsional pemeriksa pajak gitu ya, atau PPK atau pejabat pengadaan dengan pelaksana biasa gitu ya, itu punya kapasitas yang berbeda dan akhirnya punya kesempatan atau peluang juga yang berbeda-beda, gitu. Jadi itulah yang menyebabkan orang bisa korupsi. Ini bukan hal yang sangat jauh dari kita, bahkan ini adalah hal yang menurut saya pribadi yang sedang berbicara di depan teman-teman segini juga sangat berpotensi untuk terjadi kesempatan ini, terjadi tekanan ini, terjadi rasionalisasi dan berdasarkan kapasitas yang mungkin, seiring bertambahnya karir saya, bertambahnya seiring dengan waktu karir saya juga meningkat, berarti kapasitasnya juga lebih banyak. Nah, ini juga, kesempatannya atau potensi fraud-nya lebih tinggi. Itu teman-teman, yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk kembali. Silahkan, paparannya sudah selesai, tapi kita akan lanjutkan untuk, menonton bersama. Masih ada waktu ya, Mbak Sela untuk kita nonton dan berdiskusi? Siap, masih Pak. Siap, Masih ada 30 menit. baik silakan, diputarkan boleh, monggo.
Ini adalah apa yang kusebut sebagai rumah. Ini anak bapak ini. Sebagaimana mestinya, rumah selalu punya keistimewaan sendiri pada masanya. Mau jadi pilot. Udara segar, rumput-rumput yang hijau, pohon-pohon yang menjulang tinggi, adalah teman setia dan menjadi tempat persembunyian rahasia antara aku dan ayah. Aduh, anakmu ini larinya cepat banget. Bapak masuk dulu ya, Bu ya. Iya, Pak. Bu, Rama bantuin ya. Rama, ayo belajar. Iya, bentar lagi. Rama, sampai kapanpun jangan pernah jadi pembohong. Soalnya kalau Rama bohong, nanti nggak punya temen. Janji? Oke. Pemirsa, menanggapi Indonesia yang akhir-akhir ini sering dilanda banjir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengadakan sosialisasi peduli lingkungan hidup. Dan dalam sosialisasi tersebut dijelaskan macam-macam penyebab banjir, seperti tidak adanya penyerapan air hujan, banyaknya penebangan liar, dan juga alih fungsi lahan ilegal. Ini Pak, ada titipan dari Bapak. Maaf, saya nggak terima ini. Gini loh Pak, ini namanya jatahnya Pak Sardi. Teman-teman udah pada nerima kok. Ayolah Pak, Pak Bupati itu lagi baik sekarang. Pergi. Mari kita turut serta dalam perang melawan korupsi. Lihat, lawan, dan laporkan perbuatan korupsi yang terjadi di sekitarmu. Laporkan ke KPK. Mohon diterima. Saya ini kan bupati. Sudah sewajarnya kalau melayani masyarakat. Tapi kok sepertinya mohon maaf agak tipis. Oh begitu. Masa nambah satu lagi ndak bisa? Masa Bapak nggak kenal saya, Pak? Untuk satu cangkir akan saya usahakan, Pak. Tetapi pabrik harus berjalan lancar, Pak. Oke, kalau begitu semua saya pastikan beres. Terima kasih, Pak. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Saya Andri dari petugas KPK. Ya. Kami menduga Bapak memberikan sejumlah uang. Bisa ikut kami ke kantor? Pemirsa, pemerintah menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana banjir. Karena BMKG memperkirakan hujan lebat akan turun selama beberapa minggu ini. Banjir yang terjadi di Desa Rumput Asri disebabkan oleh penebangan liar yang menyebabkan hilangnya sumber resapan air. KPK juga telah menetapkan Bupati Waduksari dan sebagai tersangka. Pada
Pada akhirnya semua akan berubah pada waktunya. Orang berubah, waktu berubah, kita berubah. Layaknya pencarian di tengah lautan. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan ombak. Saya nggak bisa terima ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini ya bisa dinikmati dan teman-teman bisa memahami alur filmnya. Jadi kalau disebutkan di akhir film tadi bahwa sebenarnya kita itu tidak bisa mengendalikan ombak nih bagi teman-teman yang mungkin teman-teman bea cukai Pangsarop ya biasanya, atau di Probolinggo juga ada ya kapal bea cukai. Nah ini kan kalau di layar kan juga kita nggak bisa ya mengendalikan ombak itu bisa tinggi, bisa rendah, bisa tenang dan sebagainya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah memastikan arah kapal kita mau kemana berlayar. Jadi ombak itu ibarat lingkungan kita nggak tahu lingkungan kita apakah tenang, nyaman, berintegritas, atau sebaliknya justru kita berada di lingkungan yang tidak kondusif, penuh dengan rasionalisasi yang tidak berintegritas. Maka yang kita lakukan adalah menentukan arah tujuan kapal kita, mau terseret arus ombak atau kita berjuang untuk keluar dari seret arus ombak. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita merefleksikan film tersebut dalam formulir ini. Silahkan membuka gadgetnya, gawainya, kemudian mengakses bit.ly/tpk-cpc Probolinggo. Saya ketik di kolom chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan, simpel saja. Teman-teman bisa menjawab. Di film tadi, delik tindak pidana korupsi apa yang sedang terjadi? 1. Kemudian yang kedua, kenapa teman-teman menyimpulkan bahwa kegiatan atau aktivitas apa yang di dalam film itu yang teman-teman simpulkan memenuhi unsur-unsur pidana yang teman-teman telah pilih tadi, gitu. Kemudian apakah dengan potensi dan peran kita saat ini, itu kita juga bisa mengalami atau berbuat delik yang memenuhi unsur-unsur pidana tadi. Kemudian silakan bercerita tentang dampaknya. Kalau tadi sudah disebutkan secara eksplisit juga ada, mungkin teman-teman bisa menyebutkan juga secara implisitnya. Kalau terjadi korupsi atau korupsi tadi di pembukaan hutan lindung tadi untuk bisnis, itu dampaknya apa saja? Monggo diceritakan. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang mungkin teman-teman bisa ambil, termasuk yang mungkin tersirat di dalam film tersebut. Silakan. Kita tunggu sampai 5 menit ya. 39, berarti 45, sekitar 45. Kalau bisa lebih cepat boleh, silahkan. Saya sambil izin pantau ya jawabannya. Kalau ada yang mau sekalian bertanya, monggo teman-teman sekalian dipersilahkan tanya saja. Bisa di kolom chat, bisa langsung bertanya. Oke. Jadi silakan tentukan kelompok pidana apa yang terjadi pada film tersebut, kemudian jelaskan kenapa memenuhi unsur-unsur pidana, gitu ya. Apa aktivitasnya, kemudian dengan peran kita sebagai PNS apakah memungkinkan juga akan terjadi pada kita. Kemudian jelaskan dampak-dampak akibat dari yang tersirat maupun tersurat, terlihat ya. Kemudian nilai apa saja yang dapat dipelajari dari film tersebut. Gitu, silakan.
teman-teman sekalian. Sambil bertanya, monggo. Wah, ini sudah ada Mbak Lolita. Ada Mbak Sela juga mengisi penyuapan. Oke. Silakan, ada lagi? Mbak Jelita juga. Oke, ada yang mau menjawab selain penyuapan? Banyak yang sudah menjawab penyuapan. Coba kita baca ya, alasannya Mbak Lolita, Mbak Sela, dan Mbak Jelita menjawab penyuapan. Kalau teman-teman ada pendapat lain selain penyuapan, monggo dipersilahkan, nggak apa-apa. Kalau mau open mic juga monggo. Kita bacakan. Kalau kata Mbak Lolita terjadi suap karena kedua belah pihak sepakat. Unsur pidananya memberi dan menjanjikan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Sip, betul sekali. Karena sudah ada kesepakatan transaksional. Kemudian sepakat, kemudian memberikan janji, memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Good. Kemudian ada transaksi tidak resmi dan merugikan negara. Oke, benar. Karena dua pihak memiliki tujuan yang sama dan memang bekerja sama untuk merugikan suatu kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, betul. Ada lagi tambahannya, Bapak Ibu sekalian? Sepakat ya dengan penyuapan? Karena memang adanya kesepakatan, ada transaksional, memberikan dan memberi dan menjanjikan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Ya, betul. Dan ini memang berhubungan dengan kewenangan atau jabatannya. Dia tidak akan bisa kalau bukan bupati. Gitu. Dia tidak akan disuap kalau bukan bupati. Gitu. Makanya yang berpotensi ya memang yang lebih banyak terjadi ya di teman-teman yang sudah memiliki jabatan yang tinggi gitu. Apakah bisa berpotensi? Jawabannya bisa, iya dan bisa. Wah, bisa karena adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang, adanya kapasitas sebagai ASN. Oke, betul. Kemudian bisa karena perusahaan memberi dampak negatif ke lingkungan. Karena perusahaan yang memberikan dampak negatif ke lingkungan tetap dapat berjalan baik karena memberikan uang suap ke pemimpin daerah. Iya, betul. Jadi seperti itu bisa juga terjadi karena perusahaan yang memberi dampak negatif kemudian
pemerintah akhirnya tidak menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya, tidak berintegritas. Nah, ini menarik Mbak Jelita mengangkat potensi yang mungkin ada di bea cukai, bisa mungkin kalau di BC di bidang bisa terjadi di bidang usaha. Sorry, saya besarin aja biar kelihatan. Oke. Mungkin kalau di BC bisa terjadi di bidang usaha karena barang kena cukai seperti pabrik rokok atau bidang kepegawaian seperti perusahaan yang ingin impor atau ekspor. Ya, berarti secara kapasitas kesempatannya ada. Jadi kesempatannya ada di pabrik rokok atau di bea cukai yang menangani pabrik rokok atau bea cukai yang menangani perusahaan yang ingin impor dan ekspor. Ada kesempatan, ada kapasitas untuk dia menangani itu. Kemudian ceritakan atau jelaskan dampaknya. Dampaknya jelas kerugian negara. Ya, kalau dilihat dari film itu kan memang kerugian negara ada ya, teman-teman sekalian. Misal banjirnya itu sudah kerugian negara, itu sudah banjirnya itu sudah kerugian negara. Hutan yang hilang apalagi itu sudah kerugian negara. Dan menanam hutan kembali itu tidak semudah yang kita bayangkan, meskipun kita sudah punya uang ribuan, ratusan juta, ratusan miliar ya. Nggak semudah yang dibayangkan. Butuh waktu dan kualitas tanah itu berpengaruh. Kalau membukanya dengan cara dibakar ya kemungkinan besar kualitas tanahnya juga berkurang. Itu kerugian negara banget. Oke, Mas Iqbal nambah nih. Kemudian dampaknya kepada masyarakat juga dirugikan karena meninggalkan lingkungan. Pencemaran lingkungan merusak moral bangsa. Kerusakan lingkungan, menurunnya kesejahteraan masyarakat, berdampak pada lingkungan. Pada film terus berdampak pada lingkungan. Mbak Sela atau Mbak siapa ya? Menurunnya kesejahteraan masyarakat ini Mbak Jelita. Mau open mic Mbak, bisa dijelaskan nggak dari film ini nanti runtutannya ke menurunnya kesejahteraan masyarakat tuh seperti apa Mbak? Mungkin ada ceritanya. Siap. Ya, monggo. Siap, terima kasih atas kesempatannya Pak Tony. Okay. Mohon izin menyampaikan Bapak Ibu. Mungkin kalau dari yang saya lihat di film tadi, apabila nanti ada kerusakan lingkungan, kemudian di daerah tersebut nanti bisa jadi ada kekurangan air bersih, kemudian ada kekurangan bahan baku pangan seperti itu karena tempat menanam bahan baku pangan itu tidak cukup baik gitu untuk bertani atau sebagainya gitu atau beternak. Nah, kemudian nanti lama-lama kehidupan di masyarakat di lingkungan tersebut akan kurang baik gitu. Mungkin dari situ sih Bapak Tony. Jadi dampaknya jangka panjang gitu. Jangka panjang ya, benar ya? Iya. Ya, terima kasih Mbak Jelita yang menjelaskan bahwa korupsi itu sebenarnya dampaknya jauh ke depan. Korupsinya mungkin di 2012 ya, mungkin korupsinya di 2012, 2001, tapi yang bisa kita rasakan ya sampai saat ini, misalkan karena korupsi kesejahteraan masyarakat menurun di saat itu, akhirnya tumbuhnya pelan. Karena kenapa? Kalau sudah korupsi di satu daerah investasinya juga menurun pastinya. Kenapa? Ya karena banyak sekali pintu-pintu yang harus dilewati, kemudian masuk ke sana, perizinan ke sini harus suap, ke sini harus membayar dan sebagainya. Akhirnya masyarakat si investor juga merasa enggan untuk berinvestasi. Dampaknya juga kembali ke menurunnya kesejahteraan masyarakat. Akhirnya investor nggak datang, kota itu gitu-gitu aja gitu ya. Dan itu bisa dirasakan berpuluh-puluh tahun mendatang akibatnya. Itu luar biasa dampak dari korupsi. Terima kasih Mbak Jelita. Nih ke Mas Iqbal tambahannya. Oke, pengusaha memberikan suap untuk menggerakkan sesuatu. Oke, sudah memahami ya bahwa suap ini untuk menggerakkan sesuatu, kesepakatan, dan ada wewenangnya. Wewenang dalam dirinya untuk menyalahgunakan
sangat kita bisa melakukan seperti itu ya, suap itu berpotensi ketika kita mengawasi barang impor terdapat potensi kita menerima suap atas pekerjaan yang kita lakukan. Ya, betul sekali. Pada film tersebut berdampak pada lingkungan. Oke, sip, betul. Kalau di film itu memang kelihatan langsung ke lingkungan, gitu ya. Tapi memang ada dampak yang sangat jauh ke depan, seperti yang disebutin Mbak Jelita tadi, atau malah Mbak Sela ini. Kalau Mbak Sela gimana Mbak Sela? Dampaknya sampai merusak moral bangsa ini. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, dari pencemaran lingkungan ini, karena perusahaan ini bergerak di bidang yang memberikan dampak terhadap ekosistem ataupun terhadap kesehatan lingkungan, di sini otomatis itu akan berdampak pula pada kesehatan masyarakat sekitar. Kemudian pada film tersebut itu juga Bupati memberikan uang suap kepada masyarakatnya gitu, masyarakat yang kemungkinan itu ada di daerah wilayah perusahaan tersebut gitu Pak. Nah itu menjadikan masyarakat warga di sana menjadi tidak sadar dan moralnya terganggu. Oh, nggak apa-apa, tetap berjalan, tidak memikirkan dampak dari berjalannya usaha ini dengan tetap menerima uang tersebut gitu Pak. Jadi secara kesehatan, secara moral dari masyarakat sekitar juga akan terganggu. Menurut saya demikian Pak. Oke, terima kasih Mbak Sela. Ini menarik ya. Jadi ketika si Bupati mencoba untuk menyuap ya, atau memberikan hadiah lah kepada masyarakatnya, tuh memberikan hadiah biar dia bisa berkompromi ya dengan masyarakatnya, diberikan uang. Nah itu mulai terjadi ketika masyarakat menerima suap itu, atau bukan, kalau suap kan harus melakukan sesuatu, tapi benar juga ya, masyarakat suap kenapa masyarakatnya biar dia mengikuti apa yang dikompromikan oleh pejabatnya, misalkan untuk pindah dan sebagainya. Ini yang menarik. Dari menyuap atau memberikan hadiah kepada masyarakat, kemudian masyarakat akhirnya menerima begitu saja asalkan dapat uangnya gitu. Dia tidak berpikir bahwa itu dampaknya kepada mereka sendiri nantinya. Jadi rusaklah moral bangsa bahwa ya yang penting ada uangnya, masalah kerusakan nanti ya itu akhirnya sampai ke lini bawah pun masyarakat pun akan kalau bilang seperti itu pun ya sudah terjadi kerusakan moral bangsa gitu. Intinya seperti itu. Kemudian memberikan pelayanan penuh tanpa imbalan. Oke. Nilai-nilai kita perlu ditanamkan sejak dini, bahkan ada kegiatan sederhana sehari-hari. Oke. Teman-teman ada yang sadar nggak di akhir kan ada bupati yang menolak tuh. Masih ingat namanya siapa? Oke, Rama ya, namanya adalah anak dari si bapak yang menolak tadi. Jadi sebenarnya ketika kita menolak gratifikasi atau pemberian itu, dan itu bahkan menjadi teladan bagi anak-anak kita, sejatinya itu adalah contoh atau keteladanan yang memang sangat melekat dan bisa dibawa oleh anak-anak kita nanti ketika anak-anak kita itu menjadi pejabat, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Gitu. Itu dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan ya, kalau nggak salah. Siap. Terima kasih Pak atas materi dan pengetahuan baru yang telah diberikan. Izin Pak, ini di line Slido kita sudah ada beberapa pertanyaan Pak. Izin saya bacakan saja ya Pak ya. Boleh, monggo. Untuk yang pertama, izin bertanya, menjadi narasumber sosialisasi, kadang pihak penyelenggara memberikan bingkisan. Sudah disampaikan bahwa kami tidak menerima,
Tapi tetap saja diberi bingkisan. Apa yang harus dilakukan sebagai pegawai? Apakah tetap menerima dan lapor atau tolak secara tegas? Karena masih ada rasa sungkan saat usia pemberi ini biasanya jauh lebih senior seperti itu. Oke. Mau dijawab langsung ya, Mbak? Siap, iya Pak. Mungkin dijawab langsung saja ya Pak ya. Baik, kalau senior dan rasa sungkan, makanya alhamdulillahnya di gratifikasi itu diatur, dibolehkan diterima dulu apabila dalam kondisi yang tertekan, tidak sungkan, tidak enak. Nah, kayaknya memang karena di negara kita sebagai menjunjung tinggi adat sopan santun, ya keramah tamahan, sehingga memberikan bingkisan itu seperti yang wajar. Padahal ada bingkisan-bingkisan yang harus diwaspadai terkait dengan penugasan kita dan terkait dengan jabatan kita sebagai PNS, termasuk yang penanya tanyakan ini. Nah, sebenarnya ketika menerima gratifikasi yang kita harus lakukan dulu pertama kali adalah tolak. Gitu. Sama seperti saya ketika menolak makan siang dari vendor saya, padahal ya makan siang tepat di saat yang siang dan saat benar-benar saya sibuk, saya nggak bisa kemana-mana, cuman makan kue saja. Dia datang tapi saya benar-benar saya tolak karena memang nggak mau mengganggu saya bekerja. Jadi kalau saya terima, saya bakal nggak bisa negur di pekerjaan dia. Kalau jelek, saya tidak bisa marah-marah lagi gitu ya. Saya sangat sayang kalau nggak bisa menegur vendor lagi kalau pekerjaannya jelek. Nah, itu yang saya lakukan. Ini juga yang mungkin akan dilakukan teman-teman kalau menerima, konsekuensinya harus dipahami bahwa nanti akan ada rasa sungkan lagi untuk menolak sesuatu yang sebenarnya kita sudah putuskan itu benar. Tiba-tiba diundang lagi, kemudian diundang oleh perusahaan menjadi narasumber, diterima. Kemudian suatu saat perusahaan itu bermasalah. Nah, kita periksa, kita akan muncul rasa sungkan, kita nggak bisa menegur dan sebagainya. Terlebih lagi bahayanya teman-teman sekalian kalau kita tidak berusaha untuk menolak, perusahaan itu kadang-kadang mencatat pengeluaran hadiah itu dalam bukunya. Nah, ini pernah terjadi oleh teman-teman Direktorat Gratifikasi di KPK itu pernah bercerita bahwa terjadi pengungkapan kasus karena pengungkapan kasus gratifikasi yang awalnya karena audit audit keuangan dari perusahaan yang menyebutkan bahwa ada pemberian hadiah ke bapak ini X gitu ya. Langsung ditelusuri pemberian hadiah itu. Nah, akhirnya kena lah, dicari dan akhirnya kena dan tersandung kasus korupsi. Bahaya ya teman-teman ketika menolak. Tapi kalau memang tidak bisa, ketika sudah menolak masih nggak bisa atau sudah terpaksa banget, akhirnya teman-teman bisa menerima tapi segera untuk dilaporkan. Nah, ini untuk mengakomodir teman-teman yang sungkan, terpaksa, terancam, kemudian nggak enakan, monggo diterima tapi langsung dilaporkan. Nah, kalau dilaporkan seperti itu dan ada kejadian tiba-tiba ada panggilan, di audit perusahaan muncul nih ada pemberian hadiah kepada Bapak Tony. Nah, terus KPK akan mengecek atau aparat penegak hukum akan mengecek. Nah, ini ada hadiah nih. Benar nggak terima di sini ini sebagainya dibuktikan. Nah, silakan tinggal menunjukkan surat keputusan pelaporan gratifikasinya. Maka semua udah bebas dari sangkaan gratifikasi dari barang yang dilaporkan gitu. Kan nanti ketika lapor kan bisa jadi itu barang bisa dipakai atau nggak dipakai ya teman-teman sekalian, tergantung dengan surat keputusannya. Itu. Yang penting lapor dulu kalau memang tidak bisa ditolak saat itu. Gitu Mbak Sela dan teman-teman yang bertanya. Siap, terima kasih Pak. Wah, ternyata penting sekali berapapun yang kita terima, kita harus lapor gitu ya Pak. Itu sebagai mitigasi, mitigasi dan benteng pertama kita mungkin. Betul. Izin, siap. Izin Pak, ada 2 pertanyaan yang ini sepertinya berhubungan ya Pak. Boleh. Satu jawaban dan masih terkait gratifikasi. Mohon izin Pak, kenapa gratifikasi itu termasuk tipikor tindak pidana korupsi meski tidak ada kerugian negara kalau memang niat pemberi murni bentuk terima kasih. Kemudian ada satu lagi, izin Pak.
Monggo. Bagaimana jika ada pengguna jasa yang ternyata adalah teman sendiri? Kemudian setelah itu yang bersangkutan datang ke rumah membawa oleh-oleh untuk silaturahmi. Apakah itu termasuk gratifikasi? Oh, ini satu lagi kayaknya juga berhubungan ini, Pak. Ya, Mirip. menarik Iya. ya. Berarti gratifikasi perlu nih kayaknya diangkat lagi, teman-teman. Siap. Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan hadiah dari orang yang tidak dikenal, baik yang jumlahnya besar maupun kecil? Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Silakan dijawab, Pak. Baik, yang pertama tadi kenapa sih gratifikasi itu masuk dalam ranah korupsi padahal nggak merugikan keuangan negara loh, nggak ada uang negara yang dikorupsi. Dan memang benar dari 7 kelompok itu nggak ngomongin tentang keuangan negara kok, yang satu aja yang ngomongin tentang keuangan negara. Tapi gratifikasi masuk korupsi karena negara akan mengalami kerugian kalau tidak disangkakan atau dituntut. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ketika saya menerima, teman-teman sekalian, saya menerima makan siang, kemudian saya tidak menegur atau saya mentolerir pekerjaan yang salah, mungkin meskipun minor-minor dan sebagainya, pekerjaan salah, atau saya berusaha untuk menutupi pekerjaan yang salah itu karena si penyedia ini baik hati banget sama saya, selalu memberikan makan siang, selalu sarapannya disediakan, kebutuhannya misalkan disediakan, mau liburan monggo, atau yang kecil-kecil aja lah makan siang lah. Makan siang tok itu bermasalah bagi saya. Kalau makan siang tok kemudian disediakan vendor, kemudian itu saya tahu dari vendor, kemudian akhirnya muncul rasa sungkan. Saya tidak menafikan bahwa saya nggak sungkan kok, saya tetap akan netral dan sebagainya. Waduh, itu susah bagi saya. Mending saya tolak gitu. Karena sebagai orang yang diajarkan ramah tamah itu balas budi itu pasti kerasa gitu. Orang yang dibaikin pasti akan membaikin orang lain. Nah, masalahnya tuh ketika kita berbuat baik lagi kepada yang memberi itu menyangkut nih apa yang kewenangan kita gitu. Tersangkut nih gitu. Jadi suatu saat ketika ada kesalahan-kesalahan minor, kesalahan-kesalahan kecil ya sesuai dengan mungkin yang diberikan ya. Ada kesalahan-kesalahan kita berusaha untuk akhirnya ya udahlah nggak usah dipedulikan, ya udah saya perbaiki aja gitu. Oh ya udah saya tutupin aja, nggak apa-apa kok ini yang masih nggak kelihatan. Nah itu yang bahayanya bagi saya dan itu kan merugikan keuangan negara gitu. Itu yang kecil. Harusnya negara memiliki kualitas pekerjaan yang bagus, mendapatkan hasil kualitas pekerjaan yang bagus, akhirnya kurang bagus karena sering saya tutupin, kemudian saya sering perbaiki sendiri, nggak ada kontrol dari si ini, kemudian ya akhirnya terjadi kebolongan-kebolongan dan tidak sesuai dengan spek yang diinginkan dan sebagainya, itu benar-benar dihindari. Dan mungkin kalau dari teman-teman sendiri juga seperti itu ya, misalkan saya ambil contoh di ini aja ya, di pajak, mungkin kalau teman-teman bisa korelasikan dengan aktivitas sehari-hari. Di pajak misalkan saya sering menerima wajib pajak, kemudian dia sering diajak untuk ngobrol dan minum makan dan sebagainya. Suatu saat saya harus menetapkan surat keputusan pajak, surat terutang pajak kepada dia. Bagaimana cara menyampaikan dia sedangkan dia bagi saya, itu kan sudah susah gitu ya. Sudah susah. Nah, apalagi kalau sudah sampai mainnya bisa dikompromi. Misalkan ini lo kamu punya tagihan pajak sekian, waduh saya susah nih, tolong dibantu. Nah, akhirnya masuklah dari gratifikasi jadi suap gitu. Tolonglah dibantu ini, waduh nggak bisa. Tolonglah, kita kan sudah saling kenal dan ini dan deket dan ya diungkitlah semua kebahagiaan-kebahagiaannya. Kita kan sering makan bareng bersama dan sebagainya gitu. Apalagi hadiah-hadiah yang mahal ya gitu. Nah, itu akhirnya diungkit, kemudian akhirnya diperhitungkan lagi, hutangnya diperkecil lagi. Kerugian negara? Iya tentu gitu. Jadi bukan cuma loss potensi pajak yang harusnya diterima, itu juga kerugian negara gitu. Itu bukan cuma uang negara yang di APBN kemudian dikorupsi, yang disebut dengan korupsi itu, tapi potensi-potensi negara yang loss karena kegiatan aktivitas suap menyuap dan gratifikasi itu yang mempengaruhi dengan keputusan kita. Seharusnya pajak terutangnya 100 juta, tapi karena teman sendiri sudah sering makan siang bareng, akhirnya ya saya kecilin jadi 20 juta saja.
gitu. Tanpa imbalan apapun atau dengan imbalan apapun gitu. Itu yang mempengaruhi. Kemudian apalagi? Teman ya. Kalau teman sendiri, ada teman sendiri kemudian yang bersangkutan datang ke rumah membawa oleh-oleh silaturahmi. Teman sendiri pengguna jasa membawa oleh-oleh silaturahmi. Dicek dulu. Saya kalau pulang kampung itu selalu ngecek dulu. Saya ini pulang kampung, saya sebagai PNS pulang kampung. Oke, teman saya yang nanti akan mengajak saya makan, misalkan kemudian makan siang, ya kalau bisa ditolak. Tapi kalau teman saya gitu ya, apakah saya berhubungan dengan teman saya ini pekerjaan saya gitu, berkonflik kepentingankah dengan teman saya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya itu punya kebiasaan nggak untuk memberikan kepada saya, membawa oleh-oleh? Sebelum tahu saya di bea cukai sini, saya di kantor pajak sini atau enggak gitu. Sudah menjadi kebiasaan dia atau karena dia tahu dan dia sebagai pengguna jasa yang dia membawa oleh-oleh ke kita gitu. Itu kita harus cermatin gitu. Sebelum kita jadi pegawai BC, kemudian dia menjadi pengguna jasa, apakah juga sudah memberikan itu gitu. Kalau sudah memberikan itu, sudah sewajarnya, mungkin sudah pertemanan sudah lama, setiap ketemu saling bertukar kado dan sebagainya, monggo, tidak ada hal yang tidak wajar, normal gitu. Tapi pada dasarnya lebih aman untuk dilaporkan karena ini sangat berkonflik kepentingan ya, karena dia pengguna jasa kita. Maksudnya pengguna jasa ya, jadi sangat berkonflik kepentingan meskipun teman sendiri gitu. Kalau memang sungkan, benar-benar sungkan, dilaporkan saja. Jadi dilaporkan itu bisa diterima atau enggak. Jadi kalau sudah ada keputusannya ke depan itu akan jadi pedoman teman-teman. Oh, untuk kasus seperti ini tuh bisa dipakai kok, barang pemberiannya atau tidak bisa dipakai bahan pemberiannya. Terus untuk pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan jika tidak mendapatkan hadiah dari orang yang tidak dikenal? Lapor, karena salah satu cara untuk menghindari gratifikasi dari orang yang tidak dikenal adalah lapor. Pernah ada yang mendapatkan tiba-tiba kiriman pulsa, ya kan nggak kenal orangnya. Salah satu fasilitas pelaporan itu untuk mengakomodir itu yang orang-orang yang menerima hadiah tapi dia tidak bisa mengidentifikasi siapa yang memberikan hadiah. Itu ya, itu adalah salah satu fungsinya dari pelaporan. Kalau ditolak kan kita harus mengembalikannya. Nah, mengembalikannya itu berarti kan kita harus tahu ke orangnya siapa yang memberi gitu ya. Tapi kalau tidak tahu memberi, gimana cara kita mengembalikan gitu ya. Jadi makanya caranya adalah melaporkan. Nanti dari melaporkan itu nanti ada prosedurnya. Bagaimana cara kita untuk mengembalikan uang itu atau uang itu untuk negara atau itu boleh dimiliki. Ini yang sering ditanya teman-teman itu pulsa. Kan kalau sudah tahu nomor kita pulsa, GoPay, GoPay, OVO itu Dana itu kan langsung bisa kelacak dan langsung dikirimin. Dan nilainya juga bisa mahal gitu. Jadi kalau sudah dapat ya udah langsung dilaporkan. Gitu. Ada lagi? Mbak Sela? Siap. Terima kasih Pak. Izin Pak, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak ya. Siap. Ukuran korupsi atau gratifikasi kadang masih bias atau subjektif, walaupun sudah ada patokan secara nominal berdasarkan ketentuan dari KPK. Apakah ada indikasi lain yang lebih selaras? Oke. Siap. Izin satu lagi Pak, sekalian. Boleh. Jika orang tua saya bekerja pada bidang cukai, dalam hal ini pabrik rokok, tetapi berbeda wilayah pengawasan dengan kantor saya, apakah itu juga termasuk konflik kepentingan? Silakan Pak. Baik, sebentar. Saya bukain slide saya yang gratifikasi. Ini untuk slide saya yang beberapa bulan lalu. Sebentar. Nanti kapan-kapan kalau nggak cukup waktu kita ketemu lagi nggak apa-apa ya. Untuk bahas lagi tentang gratifikasinya. Karena slide saya untuk gratifikasi 35 slide sendiri. Jadi memang cukup banyak juga. Nah,
tadi kan disebutkan bias ya Pak. Bapak apa Ibu ya? Pokoknya ini ya yang bertanya ya. Jadi gratifikasi itu memenuhi unsur pidana itu salah satunya nih diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini terpenuhi dan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nilainya juga ini. Nah, cara membedakan yang paling enak ini saya biasanya pakai asesmen ini. Sebentar. Mudah-mudahan ada. Oh, mana ya? Wah, tidak ada di sini. Oke, saya jelaskan aja deh kalau gitu. Di slide satunya berarti. Jadi kalau gratifikasi ini kan disebutkan bahwa tadi kan kalau kita PNS, nah kita sudah PNS berarti kita sudah memenuhi unsur-unsur itu. Nah, tergantung ini berhubungan dengan jabatan atau enggak. Nah, caranya biasanya saya gini, kalau saya PNS di Direktorat TIK, kemudian saya mendapatkan hadiah. Nah, saya mendapatkan hadiah ini karena Direktorat TIK-nya, saya PNS-nya ini atau karena bukan PNS-nya? Itu dulu. Kalau saya bukan PNS, apakah saya juga akan mendapatkan hadiah yang sama gitu ya? Gitu. Misalkan ada perusahaan, ada perusahaan lah ya mau menjual produk, tapi dia memberikan promo dulu di jalanan. Nah, jalanan umum ya siapa aja. Kemudian di jalanan memberikan sampel-sampel produk gitu, sampel kopi lah misalnya, sampel kopi premium dibagikan ke jalanan. Gratifikasi bukan? Gratifikasi karena kita sebagai pegawai negeri menerima hadiah. Tapi berhubungan dengan jabatannya enggak? Enggak, teman-teman sekalian. Karena semua orang dapat jabatannya mau PNS enggak PNS di jalan itu dapat semua. Mau PNS di bea cukai, mau PNS di pajak, mau PNS di mana, itu enggak ada hubungannya dengan jabatan. Nah, itulah yang menjadi patokan saya biasanya ini gratifikasi boleh atau enggak gitu. Kalau gratifikasinya berlaku umum, semua bisa dapat, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau gratifikasinya khusus buat kita, dan itu karena kita itu PNS di situ, kalau nggak PNS itu nggak dapat gitu, maka itu berhubungan dengan jabatannya. Dan lebih-lebih kalau bisa berlawanan dengan kewajiban dan atau tugasnya, misalkan kayak saya tadi, saya memang wajibnya itu mengawasi pekerjaan-pekerjaan penyedia, memeriksa pekerjaan secara administratif maupun teknis, misalkan seperti itu ya. Nah, ketika saya menerima, itu akan berpotensi untuk melawan dengan kewajiban atau tugasnya saya sebagai pemeriksa. Memeriksa pekerjaan ya, memeriksa pekerjaan dan administrasinya, itu kan akan berlawanan, akan menimbulkan potensi ketika saya menerima. Itu makanya yang menjadi asesmen saya bahwa gratifikasi yang ini awalnya abu-abu, boleh enggak kita terima, saya jadikan hitam dan putih. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini kalau boleh, berarti ini berlaku umum, bukan karena jabatan saya. Kemudian ini kalau saya terima tidak akan berlawanan dengan kewajiban atau tugas saya gitu. Artinya saya tidak punya kontrol balik ke sana. Gitu. Tapi kalau ini memenuhi, berarti itu saya sih cenderung untuk melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK. Gitu. Terus yang terakhir, jika orang tua saya bekerja di bidang bea cukai, tetapi berbeda wilayah pengawasan dengan kantor saya, apakah termasuk konflik kepentingan? Kalau ini ya, saya juga menyadari bahwa misalkan saya orang pajak, kemudian ayah saya punya usaha di Probolinggo, saya bekerjanya di Jakarta, gitu. Sama-sama AR, berkonflik kepentingan? Iya, gitu. Saya mengakui iya. Tapi apakah itu melanggar kode etik? Nah, ini yang perlu ditelusuri dan harus ada buktinya. Benar-benar harus terpenuhi. Kalau saya sampai memberikan sesuatu, kan bisa ada beberapa data yang dikonsumsi secara ini nasional ya. Jadi mungkin di tempat lain bisa melihat aktivitas yang ada di kantor lain, termasuk ke wajib pajak ayah saya bagaimana, gitu. Nah, ini akan susah sebenarnya berkonflik kepentingan. Maka dari itu bisa sebaiknya sih
ketika berkonflik kepentingan kita mengacu ke Permenpannya benturan kepentingan yang sudah diatur dalam Permenpan bahwa kalau konflik kepentingan salah satu caranya declare gitu, mendeklarasikan bahwa saya memiliki ayah yang punya perusahaan rokok di sana, punya pabrik rokok di sana. Maka saya deklarasikan. Nanti ketika ada apa-apa ya sudah tahu orang-orang bahwa oh iya itu untuk saling-saling dijaga gitu ya. Saling untuk menjaga kita. Kemudian memang berkonflik kepentingan. Saya juga mengalaminya bahwa kalau tiba-tiba ayah saya berkonsultasi gitu ya, saya membayangkan itu juga terjadi ke teman-teman ya. Orang yang pabrik rokok berkonsultasi ke saya itu kan sudah memberikan advice ya. Ya ini memang harus benar-benar profesional dan ini jatuhnya bukan tipikor teman-teman sekalian, tapi jatuhnya adalah tindak pidana korupsi karena konflik kepentingan sendiri itu hanya ada di pemborongan, persediaan dan pemborongan, persewaan dan pengadaan. Kalau yang terkait ini itu benturan kepentingan karena adanya peraturan dari kode etik. Jadi kita lihat dulu dan kita harus tahu mungkin kalau ditanya orang tua itu saran apa atau informasi apa yang kita bisa berikan dan informasi apa yang kita perlu private kita nggak bisa berikan. Itu dari teman-teman sendiri yang bisa menjaganya gitu. Kalau saya berpikir seperti itu. Tapi kalau konflik kepentingan apa enggak? Konflik kepentingan gitu. Saya juga menyadari bahwa ini konflik kepentingan makanya luas sekali teman-teman sekalian. Luas sekali hubungannya, luas sekali persahabatan kita juga bisa konflik kepentingan dan sebagainya. Tapi dilihat lagi konflik kepentingan ini apakah masuk unsur pidana korupsi atau bukan. Kalau dari ini bukan pengadaan, pemborongan sama persewaan, maka ini bukan konflik kepentingan tipikor. Tapi dilihat lagi juga apakah ada kode etik yang mengatur sampai sejauh itu. Kalau ada berarti ini konflik kepentingan yang melanggar. Nah, apakah konflik kepentingan itu tidak harus ditiadakan? Kalau menurut saya susah sekali ya kita meniadakan konflik kepentingan. Maka dari itu judulnya kalau di konflik kepentingan itu mengendalikan atau memanajemen konflik kepentingan, manajemen konflik of interest gitu. Jadi di manage gitu, bukan dihindari karena memang tidak bisa dihindari. Kayak ayah sendiri kayak gitu kan nggak bisa dihindari, tapi di manage ada caranya. Bisa jadi kalau sedang memeriksa yang kebetulan kerabatnya sendiri dilimpahkan kepada orang lain, dideklarasikan saya tidak bisa memeriksanya karena memang itu sangat erat, saya mengenal dekat dan saya khawatir netralitas saya memberikan keputusan terganggu dan sebagainya. Itu memang harus diakui ke orang sehingga orang juga bisa, orang lain juga teman-teman kita juga bisa menjaga gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Tony. Jadi bagaimana kita harus memanagenya, memanage terkait benturan kepentingan. Terima kasih Bapak Tony. Waktu kita ternyata sudah habis. Terima kasih atas insight yang telah diberikan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Andri, Kepala Bagian Umum Kanwil Jatim II, dan Ibu Yani dari Kepala Subbagian Umum KPP BCTMPC Blitar atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Pejabat Eselon 3, Bapak Ibu Pejabat Eselon 4 dan fungsional, serta teman-teman pelaksana semuanya. Sebelum penutup, mohon izin Pak Tony, mohon berkenan untuk memberikan closing statement ya Pak. Oke. Siap, terima kasih. Silakan Pak. Baik, saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Mudah-mudahan kolaborasi ini tetap terjaga dan silaturahmi ini tetap terjaga. Ini salah satu kebanggaan saya bisa berkontribusi juga dengan dan memberikan berbagi dengan teman-teman di Probolinggo. Dan saya bukan orang yang sempurna gitu ya, punya khilaf dan salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, termasuk saya nanti sering diingatkan juga ketika mungkin saya itu edukasi seperti ini sebenarnya dalam rangka juga untuk menjaga saya, untuk mengingatkan saya. Teman-teman juga seperti itu. Mungkin dari refreshment delik tipikor ini dari teman-teman kemudian sadar dan tahu bahwa ada beberapa potensi yang mungkin ada dalam peran-peran teman-teman masing-masing.
Oleh karena itu pentingnya kita selalu mengingatkan, selalu menjaga teman-teman kita, diri kita dan sebagainya. Karena orang-orang baik itu tidak bisa sendirian. Kita lebih baik bersama-sama hingga menuju akhirat ya sama-sama baik gitu. Itu aja mungkin dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya ulangi lagi bahwa kita memang tidak tahu ke depan ini kita akan ditempatkan di mana. Semakin tinggi kapasitas tentu akan potensinya juga semakin tinggi, dan kita nggak tahu ombak itu kencangnya seperti apa. Maka yang bersiap-siap adalah tentukan tujuannya, pastikan jalan yang kita pilih adalah jalan yang benar. Terima kasih, salam sehat selalu, mudah-mudahan tetap sukses Probolinggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tony, luar biasa sekali. Mari kita ciptakan ekosistem untuk kekebalan integritas kita. Bapak Ibu, tepuk tangan virtual untuk Bapak Tony. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Mohon izin sebelum saya tutup, izin satu pantun lagi. Mohon dibantu cakepnya. Pergi sekolah, jangan terlambat. Cakep. Janganlah lupa memakai dasi. Cakep. Indonesia pastilah hebat jika kita semua lawan korupsi. Mantap. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk mengaktifkan kamera. Kemudian kita foto dengan tangan menggenggam. Bukti semangat kita. Bisa. Ganteng, Mas, ganteng. Sudahkah? Oh, siap, sudah. Terima kasih Bapak. Jangan dibuang kulitnya. Cakep. Semangka merah manis rasanya. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga kita dapat berjumpa di waktu yang berbeda. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita telah menyelesaikan rangkaian kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mewakili segenap rekan yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kurang dalam pelaksanaan kegiatan kali ini. Atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Saya izin pamit ya. Ya, terima kasih Pak Tony. Teman-teman. Mari.